Hai, saya Maria Jonita Tenano, biasa disapa Joan. Di kesempatan ini, saya mau berbagi pengalaman pembelajaran aspek hukum dalam pemeriksaan yang difasilitasi oleh Bapak Sugimin pada tanggal 27 dan 28 September 2022. Kelas dimulai pukul 8.45 WITA dan berjalan dengan baik. Pada pembelajaran hari pertama, kami belajar tentang dasar-dasar ilmu hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan. Pembelajaran dimulai dari pengenalan subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum. Setelah itu kami masuk ke materi aspek hukum administrasi negara dalam pemeriksaan keuangan. Di sini pelajaran mulai seru karena aspek HAN ini ternyata merupakan aspek hukum yang paling banyak terkait dalam bidang keuangan negara. Dalam aspek HAN, peraturan di bidang keuangan negara meliputi 1. Kekuasaan dan pembagian kewenangan dalam keuangan negara, di mana Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan, kepada Menteri atau pimpinan lembaga, dan menyerahkan kuasa kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Aspek HAN yang kedua adalah kebijakan dalam penerimaan negara, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara mengatur kebijakan penerimaan negara, pembagian kewenangan penerimaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait penerimaan negara, dan bagaimana organ-organ pemerintah dan para pejabat pengelola keuangan negara melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang penerimaan negara. Aspek HAN yang ketiga mengatur kebijakan dalam pengeluaran negara, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengeluaran negara mengatur kebijakan pengeluaran negara, prosedur pengeluaran negara, dan bagaimana para pejabat pengelola keuangan negara melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pengeluaran negara. Serta aspek HAN yang keempat adalah kebijakan pengelolaan kekayaan negara, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara mengatur kebijakan pengelolaan kekayaan negara, prosedur pengelolaan kekayaan negara, dan bagaimana para pejabat pengelola kekayaan negara melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang kekayaan negara. Aspek HAN yang terakhir yaitu terkait hubungan hukum dengan warga negara atau subjek hukum lain. Hubungan hukum yang dimaksud pada umumnya yang bersifat kontraktual. Peraturan perundang-undangan tentang tata cara kerjasama pemerintah dengan mitra kerjasamanya, mengatur bentuk-bentuk kerjasamanya, tata cara pelaksanaan kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, termasuk hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dituangkan dalam kontrak kerjasama. Pada materi ini juga, kami mempelajari istilah-istilah baru terkait tindakan pemberian kewenangan, seperti atribusi, delegasi, dan mandat. Pada bagian ketiga, kami disuguh materi yang tidak kalah menarik, yaitu aspek hukum perdata dalam pemeriksaan dan aspek hukum pidana. Aspek hukum perdata yang perlu dipahami oleh seorang pemeriksa adalah tentang hukum kebendaan dan hukum perikatan. Hukum kebendaan adalah hukum yang mengatur perihal hak-hak kebendaan, baik itu tentang benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan lain-lain. Sedangkan hukum perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pelajaran hari ini diakhiri dengan materi aspek pidana di bidang keuangan negara. Bisa dilihat dari pengaturan sanksi-sanksi pidana dalam undang-undang di bidang keuangan negara. Dalam hal substansinya, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Tujuan memahami aspek hukum pidana bagi seorang pemeriksa adalah yang pertama, agar pemeriksa dapat memiliki awareness tentang kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam kegiatan yang sedang diperiksa, dan yang kedua, agar pemeriksa memiliki kemampuan untuk memahami konstruksi hukum atas kegiatan yang sedang diperiksa. Pembelajaran dilanjutkan lagi di hari kedua pada tanggal 28 September 2022 dengan pembahasan yang semakin seru terkait aspek hukum dalam tahapan pemeriksa. Aspek hukum dalam tahapan pemeriksaan ini terbagi menjadi 3, yaitu aspek hukum pada tahap perencanaan, aspek hukum pada tahap pelaksanaan, dan aspek hukum pada tahap pelaporan. Dalam tahap perencanaan pemeriksaan, BPK harus paham terkait legal entity. Pemahaman akan legal entity ini penting mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berbeda-beda pada tiap entitas. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemeriksa sebagai kriteria pemeriksaan untuk masing-masing entitas juga berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam menetapkan kriteria pemeriksaan, maka pemeriksaan tidak akan mencapai tujuannya. Aspek hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan yang perlu diperhatikan pemeriksa adalah yang pertama bukti pemeriksaan, lalu pemanggilan dan permintaan keterangan, serta dokumentasi pemeriksaan. Aspek hukum yang perlu diperhatikan pemeriksa BPK terkait pelaporan pemeriksa adalah 1. Laporan hasil pemeriksaan dan 2. Rekomendasi pemeriksaan.
Pembahasan terakhir pada hari ini yaitu terkait materi aspek hukum dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, di mana entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan juga BPK selaku Badan Pemeriksa Keuangan Negara memiliki kewenangan dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 4 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan entitas kemudian dilaporkan kepada BPK untuk ditelaah. Setelah menelaah hasil tindak lanjut entitas BPK kemudian menentukan status terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan tersebut. Di antaranya terdapat 4 jenis status. Yang pertama, tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Yang kedua, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Yang ketiga, rekomendasi belum ditindaklanjuti. Dan yang keempat, rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk Learning Journal dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.